Assalamualaikum, semangat pagi Indonesia. Pada pagi yang cerah hari ini Bapak Ibu, kami berharap dan selalu berdoa semoga Bapak Ibu diberikan kesuksesan, kemudian kelancaran dan kemudahan dalam aktivitas sehari-hari pada pagi hari ini. Dan kami berharap Bapak selalu sehat walafiat, dan yang paling penting, jika Bapak Ibu sakit, segera minum obat supaya Bapak bisa selalu fit, selalu sehat. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini senang sekali saya dapat berjumpa dengan Bapak Ibu, karena di pagi hari ini saya ingin memberikan sharing lagi kelanjutan materi yang kemarin kita sempat bahas, materi pertama dan yang kedua, dan hari ini adalah materi yang ketiga. Kita membahas tentang optimasi magnet rezeki dengan kekuatan hati dan pikiran. Dan pagi hari ini Bapak Ibu kita akan membahas bagaimana Anda sukses. Nah, untuk sukses, apa yang harus Bapak miliki kemampuan itu? Jadi skill apa yang dibutuhkan supaya Bapak bisa sukses? Sebelum saya mulai Bapak Ibu, saya mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, segera Anda subscribe, kemudian bunyikan loncengnya supaya Bapak bisa menerima notifikasi langsung dari kami, sehingga ketika kami memberikan materi, Bapak Ibu langsung mendapatkan materi itu karena Bapak melakukan notifikasi. Jangan lupa share and like serta komen. Jadi silakan Bapak. Komentarilah, berikan masukan pada kami. Jika materi yang kami sampaikan ini banyak hal-hal yang kurang baik, tidak menyenangkan, atau masih banyak yang perlu ditambahi, monggo silakan Anda komentar di kolom HDR TV. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mulai saja materi ini, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini menjadi inspirasi buat Bapak Ibu. Bagaimana sukses itu butuh persiapan dan butuh keterampilan yang Bapak harus miliki. Ya, kita masuk ke materi saja Bapak Ibu, dan ini materi yang ketiga, dan harapan saya pada materi yang ini Bapak Ibu harus benar-benar mempersiapkan secara sedemikian rupa, karena proses untuk menjadi sukses itu butuh waktu yang cukup panjang. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita akan bicara tentang sukses dan sukses. Nah, untuk sukses Bapak Ibu, Bapak harus memiliki skill yang harus dimiliki. Jadi Bapak Ibu sekalian, skill apa yang harus Bapak Ibu miliki itu merupakan sebuah persyaratan untuk Bapak bisa menjadi orang yang sukses. Dan ini sudah saya lakukan survei dan melihat orang-orang yang berhasil di depan kita, yang kita lihat banyak orang yang sudah berhasil, mereka menerapkan ilmu ini, menerapkan kemampuan ini. Mereka sudah mempersiapkan secara dini tentang kemampuan itu, sehingga kami menarik kesimpulan bahwa untuk sukses itu butuh proses dan waktu. Dan saya yakin Bapak Ibu, Anda harus mempersiapkan itu supaya Bapak bisa sukses secara dini. Nah, apa saja kemampuan yang harus Bapak miliki? Yang pertama yang harus Bapak miliki adalah Bapak harus memiliki kemampuan komunikasi, speaking, berbicara. Jadi Bapak Ibu, berbicara merupakan kemampuan yang harus dimiliki siapapun Anda,
Apakah Anda seorang pengusaha? Apakah Anda seorang politikus? Apakah Anda seorang pengamat? Apakah Anda seorang wartawan yang handal, yang profesional? Apapun Anda, bidang apapun pekerjaan Bapak Ibu sekalian, butuh namanya speaking, kemampuan berbicara, kemampuan untuk menyampaikan pikiran-pikiran Bapak Ibu kepada banyak orang. Kita bisa ambil contoh Bapak Ibu, mereka-mereka yang sudah memiliki kemampuan yang luar biasa dalam hal speaking. Seorang ustadz, seorang kiai yang kondang saat ini adalah Ustadz Abdul Somad. Itu beliau adalah orang yang luar biasa, memiliki speaking yang bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Beliau begitu indah menyampaikan petuah-petuah, nasihat-nasihat, dan banyak mereka menyukai, dan pengikut dan jamaahnya sangat luar biasa banyak sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian, Ustadz Abdul Somad merupakan salah satu orang yang memiliki kemampuan speaking yang luar biasa. Dan masih banyak lain. Contohnya adalah Presiden kita, Insinyur Soekarno. Beliau juga memiliki kemampuan speaking yang luar biasa, kemampuan berbicara di muka umum, di banyak orang, jutaan bahkan banyak orang mendengarkan, termotivasi, terinspirasi dengan apa yang beliau sampaikan. Nah, speaking ini harus Bapak pelajari sejak awal, karena ini merupakan syarat untuk Bapak Ibu untuk berhasil. Jadi mereka yang berhasil, kalau saya lihat, mereka pasti memiliki kemampuan komunikasi yang efektif, efisiensi, dan mereka bisa memotivasi, bahkan menjadi inspirasi banyak orang. Karena apa? Mereka memiliki kemampuan speaking yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, kemampuan speaking ini harus dipupuk, ditanam sejak awal. Jadi Bapak Ibu bisa belajar di lembaga-lembaga atau di tempat-tempat yang sudah mengajarkan bagaimana berbicara yang efektif. Lebih jauh Bapak Ibu, Bapak bisa ikut di organisasi, baik organisasi sosial, politik, dan lain-lain. Di sana Bapak Ibu akan belajar bagaimana berbicara, baik di kelompok kecil maupun kelompok besar, di forum kecil maupun di forum besar. Jadi speaking merupakan persyaratan mutlak yang harus Bapak Ibu miliki. Itu yang pertama. Jadi speaking sebuah kemampuan yang harus diasah dan diolah sejak awal supaya Bapak Ibu bisa berhasil. Nah, speaking yang baik dan efektif adalah speaking yang berpikirnya jernih supaya membantu berbicara menjadi jernih. Bicara jernih membantu berbicara jernih. Berpikir jernih membantu berbicara jernih. Jadi berbicara itu adalah bagaimana Bapak Ibu melakukan tindakan untuk menyampaikan informasi dan mengungkapkan perasaan, pemikiran secara lisan. Nah, ini kemampuan menyampaikan secara jernih, pemikiran yang jernih itu akan menghasilkan suara yang jelas, suara yang jernih juga. Jadi Bapak Ibu harus mengolah pemikiran Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu bisa menyampaikan pada banyak orang, baik di forum kecil maupun di forum besar.
Jadi yang pertama adalah speaking. Jadi mulailah Anda berbicara, baik di forum kecil maupun di forum besar, supaya Anda sukses. Itu yang harus Bapak Ibu lakukan. Nah, kemampuan yang lain Bapak Ibu, yaitu, ya saya ulangi lagi Bapak Ibu. Nah, untuk speaking, tadi saya belum saya jelaskan secara detail. Jadi Bapak Ibu harus memiliki suara bicara yang jelas. Jadi dalam hal ini ketika Bapak melakukan pidato di forum kecil maupun yang besar, Bapak Ibu harus memiliki kemampuan suara berbicara yang jelas dan mampu berkomunikasi dalam bentuk bahasa apapun. Jadi bahasa yang harus Bapak miliki, ya salah satunya adalah bahasa Inggris, kemudian bahasa Arab dan lain-lain. Kalau bahasa ini merupakan syarat utama karena Anda orang Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, menyampaikan makna seolah-olah Bapak Ibu memberikan dalam bentuk kata-kata, itu merupakan sebuah potret, dan itu merupakan sebuah subjek, sehingga dalam speaking Bapak Ibu mampu mewarnai suara, mewarnai suasana supaya tetap hidup. Karena kemampuan berbicara Bapak Ibu merupakan sebuah kemampuan kemiripan dalam berbicara. Jadi supaya hidup forum itu, Bapak harus memiliki kemampuan berbicara yang jernih sesuai dengan pemikiran yang Bapak miliki. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kemampuan yang kedua yang Bapak Ibu harus miliki yaitu adalah copywriting. Nah, copywriting adalah, kalau tadi saya jelaskan tentang bagaimana Bapak menyampaikan secara lisan, nah yang kedua adalah bagaimana Bapak menyampaikan secara tertulis. Jadi ini merupakan sebuah tindakan atau pekerjaan menulis dalam bentuk teks. Jadi Bapak harus mampu menulis sehingga Bapak bisa menyampaikan ide-ide Bapak Ibu dalam bentuk tulisan. Dan itu merupakan modal awal Bapak melakukan periklanan. Kalau dalam hal pemasaran, Bapak bisa mengiklankan diri Bapak Ibu, bisa mengiklankan pemikiran Bapak Ibu, sehingga jadilah dalam bentuk pemasaran. Jadi Bapak Ibu sekalian, menulis itu yang harus Bapak lakukan adalah bagaimana Bapak bisa menyampaikan ide-ide yang Bapak ingin sampaikan itu dalam bentuk sebuah rangkaian kata-kata, sehingga Bapak Ibu bisa menjelaskan secara detail, secara efektif dan efisiensi, sehingga audien itu merasa bisa memahami apa yang Bapak Ibu sampaikan. Copywriting ini butuh waktu untuk belajar. Nah, untuk Bapak Ibu yang baru belajar saat sekarang tidak terlambat, belum terlambat. Tapi bagi mereka yang masih usia muda, kami sarankan Bapak Ibu bisa dimulai di waktu SMP, SMA itu ada satu kelompok belajar, kelompok ilmiah, kelompok menulis. Kalau dulu di waktu kita SMA ada karya ilmiah remaja, itu sebuah kelompok menulis di kalangan anak-anak sekolah, baik di SMP maupun di SMA. Di situ Bapak Ibu akan belajar bagaimana menulis. Nah, Bapak Ibu bisa belajar sehingga Bapak Ibu mampu
pada saat ketika Bapak Ibu mau mempraktekkan, Bapak Ibu dan bisa mampu menulis secara efektif. Jadi butuh proses yang cukup panjang untuk menulis. Nah, lebih jauh Bapak Ibu tentang bagaimana menulis yang efektif, Bapak bisa gunakan gelombang alfa untuk menginspirasi, mengeksploitasi ilmu, pengalaman, eksperimen, supaya tulisan yang Bapak buat itu berisi dan memiliki warna yang tersendiri. Jadi Bapak Ibu nulis, bagaimana Bapak bisa nulis seolah-olah Bapak menyampaikan langsung kepada orang yang bersangkutan. Jadi Bapak menulis, orang-orang akan mudah memahami apa yang Bapak Ibu sampaikan. Nah, ini yang paling penting. Jadi menulis atau copywriting itu sebuah kemampuan yang harus Bapak miliki untuk Bapak Ibu berhasil. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kemampuan yang lain adalah selling and marketing. Jadi yang ketiga adalah selling and marketing. Penjualan dan pemasaran adalah dua fungsi bisnis dalam satu organisasi. Jadi Bapak Ibu, penjualan dan pemasaran itu sebuah lembaga yang Bapak Ibu harus kuasai. Kemampuan ini harus Bapak Ibu kuasai karena itu akan sangat berpengaruh pada saat Bapak Ibu nanti ketika Bapak sudah melakukan aktivitas bisnis. Jadi Bapak bisa menjual sebuah produk atau mempengaruhi prospek karena Bapak memiliki kemampuan sales and marketing itu sendiri. Jadi dan ini butuh waktu yang cukup panjang dan butuh pengalaman supaya Bapak Ibu bisa melakukan penjualan, melakukan pemasaran yang efektif, dan Bapak bisa memiliki sebuah target yang luar biasa untuk berhasil. Jadi siapapun Bapak Ibu sekalian, penjualan dan pemasaran merupakan kemampuan yang harus Bapak Ibu miliki, dan Bapak Ibu harus belajar dari berbagai pengalaman. Jadi kalau Bapak misalkan bekerja di sebuah lembaga pemasaran sebagai seorang sales marketing, itu Bapak Ibu kan belajar banyak tentang bagaimana Bapak bisa menjual produk dan banyak orang yang akan membeli produk tersebut. Jadi sales adalah sebuah kemampuan yang tidak semua orang memiliki. Tapi mereka yang mau belajar menjadi seorang sales adalah orang-orang yang luar biasa. Jadi sales dan marketing adalah sebuah sisi bisnis dalam satu organisasi, dan itu Bapak harus memiliki kemampuan itu. Jadi Bapak harus memiliki kemampuan untuk menjual dan memasarkan. Dan itu sangat dibutuhkan Bapak Ibu sekalian, karena banyak orang tidak bisa menjual bahkan memasarkan produk yang mereka miliki. Termasuk dalam hal ini Bapak Ibu bisa menjual pemikiran Bapak Ibu, ide-ide Bapak Ibu menjadi sebuah produk. Sehingga sales dan marketing merupakan sebuah kemampuan yang harus Bapak Ibu miliki. Jadi Bapak Ibu kuasai ilmu ini supaya Bapak Ibu bisa sukses. Nah, kemampuan berikutnya adalah Bapak harus memiliki kemampuan negosiasi. Nah, negosiasi itu adalah sebuah diskusi strategi yang menyelesaikan masalah dengan cara yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Jadilah negosiator yang handal dan efektif, di mana dalam negosiasi semua pihak yang terlibat berusaha menghindari perdebatan, tetapi Bapak Ibu memberikan sebuah proses untuk menjadi
setuju, sehingga terjadilah sebuah kompromi. Jadi dalam negosiasi biasanya kita harus memberi dan menerima, dan akan menghasilkan kesepakatan. Dan kemampuan negosiasi itu adalah kemampuan yang harus Bapak miliki. Nah, pertanyaannya adalah di mana tempat yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk belajar negosiasi? Bapak Ibu bisa ikut di lembaga, baik itu lembaga sosial, dalam bentuk organisasi, atau dalam bentuk organisasi sosial maupun organisasi kepartaian. Nah, di situ Bapak Ibu akan belajar tentang bagaimana Bapak bernegosiasi. Nah, biasanya Bapak Ibu ketika negosiasi banyak hal yang Bapak Ibu dapat karena Bapak Ibu langsung terjun, bisa menyampaikan, bisa bernegosiasi dengan orang lain. Nah, negosiasi yang baik adalah terjadi kesepakatan kedua belah pihak dan tidak terjadi intimidasi, tidak ada penekanan, dan itu menjadi sebuah kompromi. Kalau di dunia politik menjadi kompromi politik. Jadi Bapak Ibu harus bisa menjadi seorang negosiator yang handal, dan Bapak Ibu butuh proses untuk belajar. Nah, itu yang keempat. Dan yang terakhir yang terakhir Bapak Ibu yang Bapak harus miliki adalah Bapak Ibu harus memiliki kemampuan NLP, pemrograman neurolinguistik. Ini merupakan sebuah pendekatan psikologi yang melibatkan analisis strategis. Yang tujuannya adalah bagaimana Bapak Ibu bisa mencapai tujuan yang Bapak inginkan. Dan ini merupakan aktivitas yang menghubungkan antara pemikiran, bahasa, dan pola perilaku yang Bapak bisa sampaikan. Jadi Bapak harus belajar bagaimana mengolah pikiran, mengolah bahasa, dan bagaimana mengolah pola pikir atau mengolah pola perilaku yang Bapak miliki. Nah, NLP ini Bapak Ibu sangat berpengaruh sekali terhadap kemampuan Bapak Ibu mengelola alam bawah sadar. Jadi bagaimana Bapak Ibu menggunakan pikiran, kekuatan pikiran untuk mengembangkan kemampuan yang Bapak Ibu miliki. Jadi Bapak Ibu saya belajar di NLP tentang bagaimana Bapak Ibu bisa mempengaruhi orang lain dan bisa membaca pikiran melalui training yang diadakan oleh NLP. Kemampuan ini Bapak Ibu harus Bapak persiapkan dan harus Bapak Ibu pelajari lebih jauh, karena untuk belajar di NLP tidak bisa setahun 2 tahun, itu bisa bertahun-tahun. Ada yang sampai 10 tahun untuk belajar dan menguasai ilmu NLP. Dengan Bapak Ibu mempelajari NLP, maka Bapak Ibu akan bisa menguasai, bisa memahami bagaimana kerja otak atau pikiran Bapak Ibu atau otak alam bawah sadar Bapak Ibu untuk membantu bagaimana Bapak Ibu bisa berhasil. Jadi pelajari ilmu NLP secepatnya supaya Bapak Ibu bisa berhasil. Dan saya pun belajar tentang NLP ini tidak sebentar, cukup lama. Saya belajar NLP di tahun 88. Itu waktu itu belum begitu terkenal NLP di Indonesia. Saya sudah belajar tentang NLP dan
kita belajar tentang bagaimana mengelola alam bawah sadar untuk dipergunakan hal-hal yang luar biasa. Di sana Bapak bisa mendesain pikiran Bapak Ibu, membuat sebuah bentuk kreativitas, ide-ide yang luar biasa, dan itu dipelajari di NLP. Jadi Bapak Ibu, milikilah kemampuan yang Bapak ingin kembangkan di sebuah lembaga NLP. Nah, itu yang saya ingin sampaikan. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, ada 5 kemampuan yang Bapak Ibu harus miliki. Kemampuan pertama adalah kemampuan berbicara, speaking. Kemampuan speaking ini harus Bapak miliki jika Bapak ingin berhasil di kehidupan Bapak Ibu sekalian. Jadi orang-orang yang sukses itu speakingnya luar biasa. Yang kedua, setelah berbicara, yang kedua adalah copywriting, menulis. Jadi setelah sudah berbicara, Bapak harus juga memiliki kemampuan untuk menulis. Menulis merupakan modal Bapak Ibu bisa menyampaikan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk teks. Jadi Bapak Ibu bisa menyampaikan teks ide-ide Bapak Ibu dalam bentuk tulisan. Kemampuan yang ketiga yang harus Bapak miliki adalah sell and marketing, menjual dan memasarkan. Jadi orang-orang sukses di sana, orang-orang yang sukses yang sudah berhasil adalah mereka mampu menjual dan mampu memasarkan. Nah, kemampuan yang ketiga adalah negosiasi, bernegosiasi. Nah, kemampuan ini bisa Bapak bisa Bapak praktekkan langsung di organisasi baik sosial maupun politik. Jadi butuh waktu, pengalaman, dan kemauan untuk belajar. Yang terakhir adalah Bapak Ibu harus belajar NLP. Bagaimana Bapak Ibu bisa mengelola alam pikiran Bapak Ibu, baik alam pikiran sadar maupun alam pikiran bawah sadar, otak kiri maupun otak kanan. Di sana Bapak Ibu akan belajar bagaimana menjadi dan bisa membaca pemikiran orang lain dan bisa memahaminya. Dan itu butuh waktu dan proses. Jadi ingat 5 poin yang harus Bapak kuasai supaya Bapak sukses. Baik teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, saya pikir cukup materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menyiapkan 5 hal, 5 kemampuan yang harus Bapak miliki supaya Bapak sukses. Saya ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, kemudian jangan lupa bunyikan loncengnya supaya Bapak Ibu bisa menerima notifikasi. Kemudian share, like, and comment. Jadi kalau ada materi-materi yang kira-kira kurang berkenan dengan Bapak Ibu, silakan di komen di HDR TV channel. Silakan Bapak komentari. Kalau ada yang kurang, ada yang lebih, atau Bapak Ibu mau kritik, silakan. Kami tunggu. Dan mudah-mudahan Bapak bisa berhasil dan sukses selalu.